perampok, di apa. Saat ketika kamu meninggal, kita langan ke alam barzakh. Terputus hubungannya dengan dunia. Saya tak putus hubungannya amal apa lah yang berjalan ya kan? Masjid, terus doa anak soleh, kan? Pas berada kan yang menjadi polemik yang lagu saben malam Jumat, aliku pun mulai nanggung macam apa? Islam kita tidak mengajarkan seperti itu. Ada sejak abang gila syirik-syirik yang di halus, syirik halus. Wah. Nah, ketika orang-orang yang membahas seperti ini, termasuk kok membahas seperti ini, ketika bertemu orang yang tidak mau berpikir apa intinya, bening kok abang ngucap abang dia tauhid, apa paling tahu enggak? Ketika yang lebih cenderung ke tradisi, emang orang-orang kita yang membahas seperti ini, apa ramadhan? Musuh apa? Coba rusak. Oh, benar, kita rusak tapi jangan merusak akidah. Wah, akidah dia apa? Berarti kan akidah dia fondasi sebenarnya. Akidah fondasi. Digaung-gaungkan dari sekolahan, tegakkan sholat yang agama benar. Yang sogok mul pondasina lordu mas. Oh sogok idealnya lordu enggak? Ya itu. Kenapa kau nak pondasinya dulu? Rasul diutus benih kaum mata benih ngucap surabaya tapi memperbaiki akhlak. Mau akhlak bagus, akidahnya bagus, otomatis abang kata sah kayak bidik sogok. Adat termasukkah akhlak? Adat itu ada akhlak. Jadi gini bang, kebiasaan kan merubah ya, berarti dari kebiasaan saya jahiliyah. Jahiliyah. Kan dulu kanjeng Rasul datangnya kareng kafe. Kareng jahil. Iya kan? Kareng kafe yang belum mengenal Islam. Belum mengenal Islam. Untuk merubah kebiasaan mereka. Satya masuk ke Nusantara, disebarkan melalui adat, melalui kebiasaan. Karena pasti mental ya dari adat. Tapi adat itu, kultur itu sampai sekarang masih dipakai. Merubahnya gimana? Akhirnya kan pada siapa Islam Kejawen, Islam Nusantara, di mana mereka kokoh. Adat jangan tetap dirubah, tapi nilai-nilai Islamnya tetap dimasukkan. Terus mau nyari si bener sih gimana? Mereka tetap dengan adatnya. Misalnya pada nyadar kan tetap adatnya tetap beri sedekah ya. Nah sekarang kembali sebenarnya ke diri kita masing-masing ya. Pemahaman kita tentang Islam itu apa? Islam sendiri sudah menjabarkan, Allah juga sudah memfirmankan, Rasul sering bersabda, "Mbok nak amal apa gendenge, sholat doa bojengi, ketika sirik sakune kuwi bagaikan debu saya teguh tanahnya esero ada langsung aman lah." Padahal cari tanah iblis kira. Iblis ribuan tahun ibadahnya. Bagus ya, iblis ini benar ahli ibadah. Pokoknya alim iblis. Cuma iblis elakkan Allah karena terlontar dari iblis, aku lebih baik dari Adam. Sombong. Kena sombong benih direk lu. Langsung elakkan. Tapi tergantung dari kita. Tergantung dari kita menyikapi Islam itu apa. Itu tauhid itu apa, penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya itu apa. Tergantung kita. Jadi engkau juga tidak menyalahkan mereka, cuma menyayangkan, tolonglah hukum Tuhan jangan dibuat mainan. Silakan. Dan hendak aku jadikan khalifah di atas muka bumi sekalipun kau berbuat kerusakan daripadanya. Ya Allah, apa mak? Engkau menjadikan khalifah boleh, padahal mereka berbuat kerusakan dan mereka. Allah aja boleh. Engkau lebih tahu daripada kita. Jadi prinsip saya pribadi, engkau pribadi Mas. Urusan dosa, urusan amal, urusan baik, rusaknya seseorang itu urusan pribadi masing-masing. Tapi urusan akidah ini jangan dirubah. Karena Islam jangan syirik,
ya jangan sirik. Kali ngobrol perkara bana sirik silakan ya mana. Wah, engkau silakan. Saking tugas kita sesama muslimin harus saling mengingatkan, bukan menyalahkan. Mengingatkan. Ngejas. Tapi kan banyak ngejas sekarang. Sekarang saling serang yang terjadi. Akhirnya timbul kok dulu organisasi NU sama organisasi Muhammadiyah temunya sampai kocak orang NU orang Muhammadiyah ini bukan golongan NU, organisasi sebenarnya. Tidak ada yang berbeda dari segi akidah, tidak ada yang bertentangan, sama. Cuma karena itu tadi jadi senjata politik bang, akhirnya terlalu radikal. Apa ya, orang-orang seperti kita menyembah seperti ini aja mas, orang yang kan repot juga. Jadi mun padana orang padana benar bukan tidak benih tidak ini rata menentang tentang ada menentang dalam artian bermalu bang. Iya apa orang saya melakukan adat yang dikultuskan ke keislamannya salah menurut saya. Menurut engkau kalau dia mengaku orang Islam masih melakukan syirik yang berhubungan dengan syirik berarti pada benar ya bang, pada moso apa ya istilah namun peribahasa ya bang ya, menyelam sambil minum air tasarna benar melakukan dua hal sekaligus tapi tasarna jadi kok menyelam sambil minum air, coba lah menyelam sambil minum air tasarna tersedak. Jadi intinya seperti ini, kalau terlepas dari dosa atau apa, karena gini bang, syirik, orang-orang ritual syirik, apa mak Rasul diutus ke orang-orang jahiliyah, karena syirik ria imbasnya langsung dari hukuman dari Tuhan ya bang. Ketika hukuman ke suatu daerah melakukan ritual syirik, karena kan imbasnya juga ke orang-orang yang tidak melakukan, maksudnya orang-orang yang notabene baik muslim. Tidak kita mau imbas sendiri, kita wajib mengingatkan, wajib. Maksiat paling merero dengan 40 rumah benar benar alasan mereka yang melakukan urusan kok susah-susah kok oke fine, tapi urusanmu jangan watak-watak urusanku kan depan kan urusannya dia, merenya dia, akhirnya kan imbasnya kan. Itu kita mengingatkan, silakan buat mon meriah, ya kalau kasih sepeda kasih cowok, silakan, tidak masalah, bukan ikutan, ya tidak masalah, yang penting kan imbasnya tidak di 40 rumah. Ada satu masalah ziarah, ya, masalah ziarah belum. Kalau masalah ziarah tergantung juga kan banyak juga ya, tergantung dari orangnya juga, maksudnya individunya juga. Ziarah ini untuk apa? Untuk mengingatkan dia tentang kematian, apa untuk ngalap berkah? Kebanyakan yang terjadi masyarakat ngalap berkah atau kok pengen ngalap berkah. Itu salah menurut? Salah. Ngalap berkah enter ke makam. Terus ke di mana? Ya ke Allah. Pentar kesan di dunia. Tidak ada yang lain. Kalau ke makam kita mendoakan yang mati dan mengingat mati, fine, bagus. Menurut mana? Mau kasih kok pribadi, memang lebih bagus, baiknya memang seperti itu. Kita ke tempat-tempat wali, tempat-tempat yang sakral, ke Asa Tinggi, ke Sultan Abdurrahman, bukan untuk ini, bukan untuk ngarep berkahnya. Bukan. Tapi gimana caranya ternotawa berma sampai saya ulia mempikiran apa ya? Sampai kenang, sampai ratusan tahun mak bisa sampai kenang. Nah, mak bisa seperti itu. Itu akhirnya menimbulkan muhabbah, cinta terhadap orang tokoh ria dan niru tingkahnya ya akhlak sampai meninggal pun dia masih tetap dikenang, karena umum orang lamun meninggal sudah berapa paling berapa tahun sudah dilupakan kan. Nah,
kenapa orang ini kok sampai ribuan tahun bisa dikenal? Apa jasanya? Ini bukan mau enga terus enga kamate. Si paling gampang sih enga kamate. Aja mempikiran angkot tapi kebanyakan memang yang masih ada beberapa golongan orang itu untuk cari keberkahan dari tempat itu, karena di situ sudah ada makam dari salah satu wali. Jadi ada teoritis dari beberapa golongan gua sih namanya sambung doa. Tapi akhirnya kan yang terjadi di masyarakat luas saat ini pengkultusan, kan mengkultuskan. Oh, kamu kalau datang ke ini, ke tempat ini, diharapkan itu. Nah, itu mengkultuskan. Bu namun ngakui seloknya bang, bu saja mengkultuskan, dan itu syirik. Merupakan syirik karena si abang bilang alos lah kan. Tapi syirik memang. Mau tidak mau memang syirik memang. Dan juga kita sesama muslim harus saling belajar, mengingatkan juga, mas ini syirik, ayo lebih baiknya kita gini. Anggap contoh lah, oke lah, mengaji kuburan apa, lebih baik ngaji rumah di masjid itu lebih baik, lebih bagus di rumah Allah, bukan di kuburan. Tapi mengajinya dia untuk ngirim doa ke yang almarhumah, tak masalah. Tapi toh meskipun tidak datang ke tempat itu mas, itu nyampe tetap. Jadi menurut kok yang datang itu untuk mengingat mati, mengingat terus menurut Mbak Nah, apa kita tak mungkin didoakan orang yang sudah meninggal. Didoakan ya maksudnya? Ya, di beberapa golongan saya kocak sambung doa seperti itu. Jadi dia mendoakan dari beberapa orang yang percaya itu kan. Jadi di situ minta didoakan pada yang mati, atau dia mendoakan yang mati. Susun sampai ke Kanjeng Rasul. Allah ya, engkau tak pernah aja kecuali satu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya untuk kita. Manusia satu-satunya manusia, syafaatnya untuk umatnya cuma Muhammad. Bagi wali mungkin ada syafaatnya juga, itu Allahu a'lam, saya tak tahu. Cuma menurut ajaran kok mas Islam mangko diterangkan di situ, kita asolawat ke Nabi itu akan menolong kita lagi hisab. Wah, karena si abang gelo, ketika kita pemahaman sudah sampai situ akan timbul kecintaan. Aduh mau songkok kok cinta Rasul, cinta banget. Makanya kok tersinggung membuat saya sakuni ngece agama kok, sakuni ngece Rasul kok, sakuni ngece Al-Quran kok, tersinggung. Karena saking cintanya. Ketika Abu Mursal seperti ini, engkau menanamkan selalu Islam segalanya bagi engkau, Tuhan segalanya bagi engkau, Allah segalanya bagi engkau, itu. Jadi rela berkorban kok mas, terang-terangan rela berkorban muka Allah. Memang urusan kita masing-masing dan sama juga urusanmu. Tapi kita juga beri senjata. Saat ini kan kita yang dibuat saling serang antar muslim sini, akhirnya kita enggak. Dan kau yakin juga enggak teroris yang ngepom itu mencana kok lopot ya. Dia kan mati orang, membunuh diri sendiri. Mereka cinta jerena lopot, nah suka sama wanita antar kadukon, jadi saking cintanya lopot kan. Dan tapi ada juga teori ya. Mungkin bagi mereka orang yang mengingatkan tentang nahi itu sudah banyak, tapi untuk melarang kemungkaran sedikit. Dan rata-rata bang yo, sebenarnya banyak mau melarang, cuma takut diisolir dengan lingkungan, takut dikucilkan. Itu yang terjadi. Dan engkau tak pernah takut seperti itu. Wah, ayo engkau Satya ya. Ada kembalikan ke kita pribadi. Lebih baik dimusuhi Tuhan apa dimusuhi sama manusia? Dengan dalam hal pembelaan
akidah. Sekalipun Allah tak meminta pembelaan kita, Allah tak butuh pembelaan kita. Allah zat segalanya, tak butuh kita. Allah kita sih butuh. Kayak buat namas butuh kareng tua. Ngamulah kan kau juga kareng tua kan, ya kan? Ini contoh sederhananya. Kok terlalu melihara sudah kadang saya buat. Ini ya pak, kalau ate mengucapkan dengan apolitik. Jadi ini cara engkau ngelate nambah. Kan ana asapuan mana tak kesenengi. TK lingkungan. TK ala asapuan mana tak kesenengi lingkungan. Dicemo ya juga sapuan buruk ya maaf. Ya sudah engkau aku. Apa? Urusan masing-masing. Tapi Allah membagi engkau zat segalanya. Engkau lebih baik dimusuhi lingkungan daripada emosi Allah kan. Abu mursal abu rusak emosinya. Jahannam. Wah engkau. Tapi engkau tidak menyalahkan mereka para enggak. Tapi berumah karena bicara asapuan tapi mesti pun apa boleh bicaraan berumah. Enggak masalah. Kan kau mau cari. Loh, enggak masalah. Itu kan statement kalau sesama manusia. Nah, ini tadi manusia nih fitrahnya makhluk sosial. Iya jangan buat contohnya kan pada bayi moso anu kan ngalah ate kan jangan ini. Tapi moso ibu nak apa buat jangan ibu nak berapa pencitraan ya belum mah. Lah iya kan berarti abang nak berdoa ke Allah. Apa doamu selalu dijawab? Enggak ya sudah. Apa yang harus di kita perbuat ikhlas saja. Mongko selalu berbaik sangka. Ketika doa nang kok dikabulkan kok seneng, ketika doa nang kok tak dikabulkan kok seneng. Ada bang mau tak? Ketika doa nang kok dikabulkan kok seneng karena sesuai dengan keinginan engkau. Ketika doa nang kok tak dikabulkan engkau lebih seneng karena sesuai dengan keinginan Nggak tahu mau apa masalah. Ayo engkau ketika doa nang kok dikabulkan seneng, ketika doa nang kok tak dikabulkan lebih seneng. Karena tak sesuai dengan keinginan kok Allah lebih tahu. Allah Maha Perancang rencana. Bukan kok. Kadang apa aja mau membicarakan itu naif dulu. Nah ini lucunya muslim kita saat ini mas. Kita membicarakan akidah kita sendiri, Al-Quran kita sendiri, Rasul kita sendiri kok naif. Padahal sahabat-sahabat Rasul tidak semuanya orang-orang suci, banyak para pendosanya. Pemabuk bodoh. Naim. Tahu peristiwa Rasul, kuburan Rasulullah di sebelahnya siapa? Di sebelah nama kamar Rasul. Siapa? Tak tahu. Masalah tahu. Umar. Pamannya si paling buci lah Islam. Si matinya Rasul. Akan luar firman Allah dan ada yang maha membolak-balikkan hati. Sahabat Rasul. Saya mau membunuh. Ebolik masya Allah sampai cinta dari paling buci ke Islam sampai kan mencintai Islam. Bodoh orang aja sarung bentang Islam langsung penggal. Diberi kehormatan dia Umar bin Khattab. Ada sahabat Rasul juga yang pemabok. Nah gimana? Dia malah mengejar jihadnya melalui perang sampai ngarep mati perang. Tak mati-mati tak beri syahid. Masya Allah. Karena dia sadar dosa dia, merasa sudah sarah dulu. Seperti itu kayak benci Masya Rasul. Kita pada nanya tadi benci. Berdosa tapi nggak tahu kan di sana. Kondisi ngaku aneh. Hati-hati mas yang paling berbahaya kan manusia ini kan dikasih hati dan nurani. Dan sabang tora paling berbahaya muntah ingat satu sana. Lakoni lopot tak. Tajurai nggak sekali biju. Jadi lakoni lopot. Pokok labot nanti biju. Tapi kalau dia masih kategori orang beriman, ada iman dalam dadanya walaupun sebesar biji zakwa, biji ada mesti agak ada loh. Mesti agak misalnya.
Saya mau kabelikan orang-orang yang beriman bodoh. Tapi apa yang kira lakoni paling rumah di anak cek lakoni boleh kepengen paling rumah itu urusannya karena konsekuensinya Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Dia kan pada nasi kalang konaiman itu sudah dia kan tahu ya konsekuensinya, Mas. Dia kan tahu apa yang dilakukan dia berdosa dengan apa meminum khamr. Dia mabuk. Dia nggak bisa lepas dari itu, dia cari jalan apa menghapus dengan menembus sana beremah busur ya sampai tak ngasih gelar ya sahabat Rasul yang pemabuk ya ketika dia waktu itu mabuk penjara musuh raja yang berkuasa waktu itu sel karena mabuk. Nah waktu itu kerajaannya ada perang, dia tak bisa norok, dia boleh dalam penjara sampai kabur dari penjara. Kabur entar kabung kona sahabat itu Njom jorona dia nyosol sampai boleh salah satu sahabat Rasul bilang kalau gaya berperangan ada musuh siapa dia si fulan itu bapaknya mana Pak gaya berperang pada musuh si fulan dia doktora dianggu tong topong mereka perang kadang-kadang menang aboli boleh pak boli jorona masuk boleh ke penjara yang dicari cuma sahibnya dia bilang ke Rasul bilang sampai gila kan Rasul. Tapi salah satu maha hadirnya Allah mungkin itu ya mengenai masalah keimanan pada orang saya beriman sholat dan lain-lain ibadah tapi kata dia beri cobaan tetap pagi malah ada apa merasa wah nah ya sombong itu rasa sombong takap apa takabur apa takabur tertutup mata hati ya tertutup pintu dan mata hatinya apa tak semena-mena dia ke orang si maksiat si apa kerusakan dan lain-lain karena kata pergi rasa iri rasa iman rasa berdosa dengan kasih sana dari maha adillah itu biasanya kan dicobaan bang sebang punya si pendosa ria mengeteng kana he teroyo cobaan saya beriman lebih halus boleh rasa sombong hanya karena dia lah imami benar banyak terjadi itu khotbah di mana-mana apa ngerasa bisa buat apa ngerasa surga sudah mungkin jadi tempatnya padahal belum tentu apa yang nasi ubasa apa yang nasi ubasa ya mahal itu dan jalan-jalan yang ngijiri ya bang sebelum itu cobaan bang sebelum boleh sih coba nasi pendosa boleh sih coba nasi orang iman lain nah tak bisa kita ngocak kasih pendosa engkau lebih baik tuh buat tapi si pendosa itu tapi nyatanya kebanyakan sebenarnya si pendosa dia si enggak sahabat narosa terlalu banget tahu gua abadi karena alusa ibu itu pada dua ini sombong kan iblis ebaga luar bulan sombong karena sombong jadi umur iblis pada umur diciptakannya Adam karena sebelumnya tidak ada iblis Azazil bernama Azazil segitu sempurna iblis ya ribuan tahun nih atas ngimami panglima perang panglima malaikat Isra sujud ke Adam tak ada karena terlontar kata aku lebih baik dari dia yo jangan nilai histori dia nih sempurna si paling rajin beli karena dia anaknya sombong si paling rajin karena dia tak melakukan perintah kan ini perintah gitu dia mentang hanya karena kesombongan tak lakukan lang si Aibun tahunan
Tapi tak nasi abang toran mas, adil Allah. Selala iblis elaknat, minta permintaan terakhir, kabul lagi. Apa permintaannya? Audit sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Kabul lagi Masya Allah. Padahal posisi laknat. Dan makanya kadang-kadang ada pertanyaan, ya Allah, ya Habib, ya Ustaz, ya Kiai, itu ada pendosa, maksiat terus, tak pernah berjogi. Macam jadi ya Allah sudah, tapi contoh iblis laknat, nyata laknat lah. Dengan neraka jangan lah. Minta permintaan dikabulkan. Ya enggak? Berarti Allah maha pemurah, benar memang iya. Seorang yang buruk sekalipun di mata kita berdoa, itu jangan Allah, bukan urusan kita itu. Kita tugas saya kira itu main. Jadi dia saling mengingatkan tugas kita, bukan menyalahkan. Yang terjadi saling menyalahkan. Yang terjadi benar-benar saling menyalahkan, Bang. Saling acung beneran. Iya. Itu mungkin juga karena adanya hadis Kanjeng Rasul. Itu ya. Terpecah menjadi beberapa golongan, dan yang golongan yang paling benar adalah satu golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Situng golongan dari 77 golongan. Tapi kalau kita dikaji kembali dari kata ahli sunnah wal jamaah, secara kajian kata itu adalah jangan berpisah dari jamaah. Jangan berpisah dari jamaah. Tapi isi terjadi asapesa ngeblok. Sengkok golongan A, sengkok golongan B. Padahal tujuannya sama, cuma cara yang berbeda. Tujuannya sama. Tujuannya beribadah sama. Saya nilai cukup dosa. Tapi mereka tetap berpisah. Mau seperti apapun caranya, mau sengkok dosa kasukan ya betul. Kita rema. Tuh. Makanya sekarang itu gara-gara itu bukannya malah dirangkul yang lain, malah dijauhi. Karena kamu bukan golonganku. Tak pada lain. Ditujukan benar. Kenapa? Kok udah dirangkul? Padahal kan ahli sunnah wal jamaah. Katanya kamu ahli sunnah wal jamaah. Kenapa nggak dirangkul? Nggak bisa. Katanya siapa nggak bisa? Cak Allah ya, nasi memutar balikan hati. Tak bertanya berarti. Lebih baik didoakan oleh Abdulik Atena. Dan Allah maha perancang segala sesuatunya. Manusia membuat makar, Allah lebih membuat makar boleh. Makanya kalau orang-orang sudah bermindset seperti itu, muslimin kita itu sudah bermindset seperti itu, adalah tenang gitu. Ada apa? Karena satu jenal Allah, sang maha sutradara lah ya kamu. Terus kita juga jadi anak. Engkau pribadi aja deh. Doa anak kok dikabulkan, kok seneng tak dikabulkan, lebih seneng boleh. Jadi dalam menjalani hidup lah tahu apa kita rujuk. Satu jenah kita lebih dari sekedar hamba. Man. Alhamdulillahi Rob. Allah dah Rob. Maha Rob lah. Rob kita. Manusia-manusia sekarang sudah banyak menitik beratkan ke duniawi. Akhirnya ketika timbul diskusi seperti ini, ada kok tak naif. Karena duniawi sudah mindsetnya. Salah satu contoh ya seperti penyakit ini ya, corona ini. Gue selalu bilang benih engkau tak aja. Bukan. Benih engkau tak takut iya. Takutnya deh. Tapi apa lipo deh? Apa? Rencana Allah ya corona buat masuk. Masuk kasih bulan tak kira masuk. Cek corona berengodi, virus mati 50 insyaallah. Berengodi boleh. Tugas kita apa ya sudah pasrah. Minta ke Allah, coba masuk ya Allah. Sudah. Mohon masuk. Ada rencana Allah. Ada rencana Allah. Ada rencana Allah. Dan mbak ngalami. Rencana Allah ada. Dan yakin hikmah besar dalam besar kejadian dirian. Besar.
Mohon kok Cair dana, geni. Terus Corona. bah iya kan orang sekarang yang main rekening corona, foto orang api itu abotuk-abotuk takut. Ada kan kok dalam mati apa orang bening aja nggak? Kok lihat di dalam mati apa yang terjadi dengan hati orang itu? Apa? Mak bisa takok. Kok benar tersebut? Layan, tidak kok. Kentang kok, tidak kok. Sedih kok. Ada apa sih? Ada apa? Benih tantangan. Benar tersebut? Ya bukan. Tapi untuk membuktikan saling sesama umat muslim bahwa ada Allah. Buktinya beda Allah lebih dekat dari urat Nabi. Tidak akan terjadi apa-apa. Seandainya terjadi ya itu sudah memang takdir Allah memang. Saatnya boleh timbul jawaban boleh mas. Boleh berkataan kan lebih baik mencegah daripada kayak gini kayak gitu. Mencegah sebenarnya virus barang yang tak terlihat. Pengapura yang dibuatnya gitu mas. Ada pori-porinya enggak? Virusnya lebih kecil dari itu. Ya enggak? Karena orang logika, karena orang yang bersekolah. Kok buatnya pada sarjana ya, iya kan? Si pori-pori aja. Sekarang boleh. Kita bernafas menghirup apa mas? Udara. Oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Mau nih tetap jangan petengan. Karbon dioksida anak monok bisa. Iya, ini faktanya memang. Tapi mengko berbicara seperti ini apa? Karena tak sesuai dengan halayak umum pada tidak sesuai dengan protokol kesehatan saat ini. Rokok ya. Virus rokok. Oh iya, mana tuh juga? Ya. Sampai ini ada riwayat. Bani Israel, capok, every tahun, banyak tahun. Ya. Karena sudah terjadi di negerinya, akhirnya orang-orang yang sehat ini melarikan mencari negeri yang aman. Berbondong-bondong mereka pindah ya. Makar Allah ya tuh. Benih sajen boros nampakkan negeri, masya Allah ya Pak Tebas lah lebih. Di situ ada apa yang tersirat, sudah lah jalani. Tak kasih lagu nada ben wana badai menghadang. Udah emas sudah lah. Jalani karena itu sudah Allah tak pernah salah menempatkan kita di posisi kita saat ini. Masing-masing tak bisa cabang koran punya perannya masing-masing. Tak usah lari dari berat itu. Mohon